Salam, saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, saudara-saudariku, dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Namun, apabila kondisi kesehatannya ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berdaulat atas kehidupan ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MPS, melalui program pesan suara 5 menit via YouTube hari ini yang ke-61. Renungan kita hari ini dari Roma 8 ayat 28 yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema renungan kita hari ini adalah campur tangan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan kita jalani, perlu kita sadari bahwa setiap kita ada dalam kuasa dan kendalinya Tuhan. Itu sebabnya kita terus berpegang kepada janji Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan, dan terus berserah kepada penyertaan Tuhan. Sebab setiap makhluk di muka bumi ini sama-sama mengalami menderita sakit bersalin, dalam arti bahwa semua manusia tidak luput dari penderitaan dan persoalan hidup. Tuhan mengetahui batas kemampuan dan kekuatan kita dalam menghadapi setiap persoalan. Kita tidak akan dapat menghadapi semua beban persoalan dan kesukaran yang kita alami di luar Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Dalam perikop ini jelas sekali surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma yang sama juga mengingatkan kita semua, para pengikut Kristus di muka bumi ini. Mari kita melihat janji Tuhan bagi kita yang berharap kepada Tuhan, bagi setiap kita yang mengasihi dan terpanggil di dalam rencananya. Ada dua kategori yang akan mendapatkan janji Allah yang luar biasa ini. Yang pertama, bagi mereka yang mengasihi Allah. Dalam Injil Yohanes 14, 15 dan 1 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Umat yang mengasihi Allah adalah umat yang mau melakukan perintah Allah dan kehendaknya. Bagi umat-umat inilah janji Allah digenapi, karena Tuhan mau berbuat baik, turut campur tangan dan ambil alih setiap penderitaan kita, dan memperjuangkan perkara kita yang mengasihi Dia. Roh Kudus akan turun membantu dan menolong dan menopang kita di dalam segala kelemahan kita untuk mampu menghadapi setiap perkara. Yang kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapakah mereka yang terpanggil itu? Mereka yang terpanggil adalah kita yang dahulunya berdosa telah bertobat dan dibenarkan serta dikuduskan lewat pengorbanan salib Kristus, seperti dalam Roma 8 ayat yang ke-10 demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah. Rencana Allah bagi kita sangatlah indah dan penuh damai sejahtera. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Itu sebabnya Tuhan memilih kita untuk masuk dalam rancangannya yang penuh harapan dan masa
kehidupan yang pasti, baik untuk kehidupan sekarang di muka bumi ini dan kehidupan yang kekal yang disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mari introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk pada dua kategori yang berhak menerima janji Allah itu? Yakinlah, di balik penderitaan dan kesukaran yang kita alami, kita akan terus melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan serta penyertaannya yang sempurna. Jangan takut dan khawatir dalam menghadapi hidup ini. Dalam surat Roma 8 ayat 18 dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.